Halilintar. Tiba-tiba petir yang sangat besar menyambar tubuh Samong Gading. Dalam keheningan pikiran, Sang Hyang Sabda Palon kemudian muncul dan berkata, "Anakku Mada, aku mengetahui kesulitan yang sedang engkau hadapi. Inilah awal mula terciptanya mustika pohon Dewi Gayatri." 300 juta tahun yang lalu, terjadi peristiwa yang sangat penting di alam semesta, yaitu pengadukan lautan atau samudera Mantana untuk mencari tirta amrita yang mampu membuat hidup abadi. Samudera Mantana ini menyebabkan terjadinya tsunami yang sangat besar, gempa bumi, dan letusan gunung Merapi yang mengakibatkan hampir semua makhluk hidup menghilang dari muka bumi. Halo Sobat Nusantara, salam rahayu. Hari ini kita akan menceritakan episode Alas Purwo dengan chapter ke-14 yang berjudul Mustika Pohon Dewi Gayatri. Gayatri Murka. Di awal chapter tampak Mada masih berusaha menahan serangan Gayatri Murka milik Samong Gading. Dengan keris Sang Hyang Sabda Palon, Mada kemudian menyerang Samong Gading dengan kaki kanannya. Namun Samong Gading berhasil menghindar. Setelah Samong Gading menjauh, Mada kemudian meminta Gita dan Nala untuk memindahkan Arya ke tempat yang aman. Samong Gading kemudian berkata, "Siapakah orang yang berani menantangnya? Bagaimana mungkin ada keris yang mampu menahan kekuatan tongkat mustika pohon miliknya?" Mada kemudian memperkenalkan dirinya, lalu menjelaskan tujuannya datang ke tempat ini untuk menyelamatkan dia. Mada kemudian berkata bahwa keris yang dia bawa adalah keris Sang Hyang Sabda Palon. Samong Gading sangat terkejut mendengar keris Sang Hyang Sabda Palon, karena keris tersebut telah menghilang selama ratusan tahun dan tidak ada satupun pendekar yang mampu menggunakannya. Dirinya sangat beruntung karena bisa menguji kekuatan keris dari Sang Hyang Sabda Palon. Setelah berkata demikian, Samong Gading kemudian berlari ke arah Mada dan bersiap menyerang Mada. Namun Mada dengan sigap menahan serangan dari Samong Gading dan terjadilah pertarungan sengit antara Mada dan Samong Gading. Mereka saling menyerang dan bertahan satu sama lain tanpa ada yang terluka. Mada kemudian memasang kuda-kuda dan bersiap menyerang Samong Gading dengan jurus pamungkasnya. Sambil berlari ke arah Samong Gading, Mada kemudian melompat ke arah udara dan berkata, Halilintar. Tiba-tiba petir yang sangat besar menyambar tubuh Samong Gading. Namun tongkat mustika pohon berhasil menahan petir tersebut dan menyerap kekuatannya. Mada kemudian melompat dan menjauh dari tempat Samong Gading. Melihat Mada yang menjauh dari dirinya, Samong Gading kemudian tertawa dan meminta Mada untuk menyerang lagi dengan kekuatan yang lebih besar. Menyadari kekuatan dari mustika pohon tersebut, Mada kemudian meminta petunjuk dari Sang Hyang Sabda Palon. Sambil memfokuskan pikiran kepada Sang Hyang Sabda Palon, Mada kemudian berkata, Yang Maha Guru, Tih yang memohon petunjuk. Dalam keheningan pikiran, Sang Hyang Sabda Palon kemudian muncul dan berkata, "Anakku Mada, aku mengetahui kesulitan yang sedang engkau hadapi. Inilah awal mula terciptanya mustika pohon Dewi Gayatri." 300 juta tahun yang lalu, terjadi peristiwa yang sangat penting di alam semesta, yaitu pengadukan lautan atau samudera Mantana untuk mencari tirta amrita yang mampu membuat hidup abadi. Samudera Mantana ini menyebabkan terjadinya tsunami yang sangat besar, gempa bumi, dan letusan gunung Merapi yang mengakibatkan hampir semua makhluk hidup menghilang dari muka bumi. Selain itu, setelah peristiwa Samudera Mantana, muncul dua daratan utama, yaitu Antala Dwipa yang ada di sebelah timur dan Sasaka Dwipa yang ada di sebelah barat. Antala Dwipa ini terdiri dari banyak pulau atau nusa, sehingga disebut dengan Nusa Antala atau Nusantara. Dan salah satu pulau di Nusantara itu adalah Jawa Dwipa. Suatu hari,
Sang Hyang Pasupati dan Dewi Gayatri turun ke Marcapada dan mengelilingi Jawa Dwipa. Melihat Jawa Dwipa yang tandus, gersang, dan banyak makhluk yang mati dan sengsara akibat pengadukan lautan Samudra Mantana, membuat Dewi Gayatri bersedih hati. Karena kasih sayangnya yang begitu besar kepada alam semesta, membuat dirinya meneteskan air matanya melihat penderitaan dari semua makhluk. Air mata yang jatuh ke tanah tersebut kemudian berubah menjadi sebuah mustika. Dan saat mustika tersebut menyentuh tanah, tiba-tiba tanah di sekitarnya berubah menjadi hijau, ditumbuhi pohon-pohon dan bunga-bunga yang sangat indah. Hutan pertama yang tercipta di ujung timur Jawa Dwipa kemudian diberi nama Alas Purwo, yang berarti ibu dari semua hutan yang ada di Antala Dwipa. Dan mustika yang berasal dari air mata Dewi Gayatri itu bernama Mustika Pohon Dewi Gayatri. Mustika tersebut membawa kekuatan yang luar biasa, sehingga hanya orang-orang tertentu yang bisa menyentuhnya. Itulah alasan kenapa Samong Gading harus menggunakan sebuah tongkat untuk membawa mustika Pohon Dewi Gayatri. Sang Hyang Sabdapalon kemudian melanjutkan perkataannya. Dengarkanlah baik-baik, ada sebuah syair untuk anakku Mada. Jika sebuah pohon tidak bisa ditebang, engkau bisa menghancurkan akarnya. Mada kemudian mencakupkan kedua tangan dan berterima kasih untuk petunjuk yang diberikan oleh Sang Hyang Sabdapalon. Setelah itu, Sang Hyang Sabdapalon kemudian menghilang di kegaiban. Dari pinggiran hutan di sekitar Padepokan Samong Gading, tampak Lampis Ireng dan beberapa asura pohon dan makhluk gaib yang ada di Alas Purwo sedang memperhatikan pertarungan Mada dan Samong Gading. Mereka sangat serius memperhatikan pertarungan tersebut, karena mereka semua sedang menunggu saat yang tepat untuk merebut mustika pohon milik Samong Gading. Sementara di tempat lainnya, Arya sudah mampu berdiri dan membantu Nala dan Gita menerobos masuk ke dalam Padepokan Samong Gading. Mereka kemudian bersama-sama mencari dia yang disekap di salah satu ruangan di dalam Padepokan Samong Gading. Ketika manusia lahir, saudara-saudaranya pergi menuju 4 arah mata angin. Air ketuban ke utara, darah ke selatan, tali pusar ke barat, dan ari-ari ke timur. Hanya orang terpilih yang diberikan kekuatan oleh saudara-saudaranya. Timur Pertiwi, Selatan Teja, Barat Bayu, Utara Apa, Tengah Angkasa. 500 tahun yang lalu, saat Nusantara mengalami kehancuran, pusaka surya Nusantara pun menghilang dari kegaiban. Lamun huwes kalah Nuswantara, isun amukti palapa. Lamun kalah ing gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumase, Samono isun amukti palapa. Apakah Arya, Gita, dan Nala berhasil menemukan dia? Simak cerita lengkapnya pada chapter 15 yang berjudul Tangis Haru Dia.